Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Ngampus. Ketemu lagi dengan saya. Udah lama banget nih. Setahun nggak ketemu. Oke. Hari ini pasti topiknya menarik banget gitu. Karena ada orang spesial yang kami hadirkan untuk Sobat Ngampus gitu, untuk melakukan validasi. Ini bener nggak sih gitu, proof of concept-nya. Yang pasti gini, masalah yang akan kita bahas di hari ini adalah pasti udah pada nonton film startup, udah tuh apa namanya, film Korea startup gitu kan ya, yang notabene bikin orang semangat gitu ya, atau yang mau lulus atau mau kuliah pasti cita-citanya pengen kerja di startup besar atau tech company gitu, yang notabene wah kayaknya stylenya keren ya, asik ya gitu ya, meningkatkan kegantengan gitu. Tapi kan hal tersebut kan cita-cita ya, dan harus diwujudkan. Nah, kita tanyain langsung sama ini nih, sama si Mas Kus Andriadi gitu ya. Oke, kita panggilkan Mas Kus hari ini. Oke, silakan Mas Kus. Halo. Oh, suaranya nggak kedengeran Mas Kus. Kita Oke. Halo Mas Gus. Tadi ada loh suaranya. Tadi sebelumnya kita lihat bersih dulu. Suaranya nongol. Tapi tiba-tiba hilang. Mohon maaf ya Sobat Ngampus ya. Oke. Kita tunggu dulu sambil Mas Kus Andriadinya ini otak-atik. Nah, Mas Kus ini udah jadi senior manager engineering ya. Senior engineer manager di salah satu startup e-commerce terbesar di Indonesia, yaitu blibli.com gitu ya. Jadi kayak udah lama beliau kerja di blibli.com gitu kan ya. Jadi cukup mengerti lah gitu seluk-beluk bekerja di dunia startup seperti apa, dan skill set apa saja yang perlu dibutuhkan buat Sobat Ngampus untuk mempersiapkan diri. Oke, alhamdulillah udah ada. Oke, halo Kus. Halo Pak, selamat sore semua. Sore. Semoga sehat ya, gitu ya. Ya. Alhamdulillah. Oke. Yang penting sehat dulu lah, gitu. Perkara punya duit apa nggak punya duit urusan belakangan. Yang penting sehat dulu. Kalau lama nih nggak ketemu sehat, Pak Roni. Oh iya. Alhamdulillah. Udah lama banget nggak ketemu ya. Terakhir ngeliat Kus sering lari-larian gitu di pinggir jalan, lagi fitness. Sekarang udah hidupnya udah enak, jadi kayaknya fitnessnya udah nggak di pinggir jalan. Biasanya kalau berangkat kantor, biasanya saya ngeliat, wah, ya, si Kus lagi lari-larian di pinggir jalan. Oke. So, tolong diperkenalkan diri Kus ke Sobat Ngampus. Siapa Kus, kemudian apa pekerjaan yang sekarang dilakukan gitu ya. Monggo silahkan. Oke, halo semua, selamat sore. Nama saya Kus Andriadi lengkapnya. Sekarang saya bekerja di salah satu e-commerce di Indonesia sebagai senior engineering manager. Kurang lebih sudah 6 tahun di perusahaan yang sekarang. Sebelumnya juga nggak jauh-jauh dari tech company. Saya kerja di konsultan, salah satu konsultan dari Belanda yang buka cabang di Indonesia. Sekarang sudah dinasionalisasi, jadi sekarang pure perusahaan itu jadi perusahaan Indonesia. Terus awal karir dari software engineer. Pastilah ya, kalau lulus kuliah itu biasanya software engineer, kita belajar banyak hal tuh setelah lulus kuliah. Ini ngomong-ngomong mayoritas mahasiswa kan, jadi saya sesuaikan ini mungkin topik dan jawaban saya sesuai dengan ya mahasiswa. Mayoritas sih jadi mahasiswa. Awal lulus. Jadi awal lulus sebagai software engineer di tech company. Selama 2 tahun, habis itu ke perusahaan yang sekarang lagi-lagi sebagai software engineer, lalu naik selama 6 tahun, lalu sekarang jadi senior engineering manager.
Oke. Itu sih, Oke. singkatnya itu. Gus, by the way, sebelum kerja ya, ada sosok yang jadi inspirasi Gus nggak sih? Jadi kenapa harus memilih jalan ninja menjadi software engineer, kemudian bisa masuk ke beberapa tech company gitu ya. Jadi istilahnya ada sosok inspirasi, siapa sih yang dijadikan role model gitu. Oh, gue pengen ngikutin dia deh gitu. Kayak keren gitu. Gue ngikutin caranya segala macam gitu. Ada nggak, Gus? Kalau zaman mahasiswa yang saya sukai itu Bill Gates, Pak. Bill Gates ya? Jadi iya itu common lah bagi mahasiswa yang baru tahu dunia IT, pasti banyak baca dan dia tahu tentang Bill Gates. Sampai dulu tuh mau skripsinya tuh bikin operating system. Wow. Belum tahu operating system itu sekompleks apa. Pas tahu kompleks banget, terus belajar coding, lama-lama ya mulai suka sama coding gitu. Dan dari situ saya banyak gabung komunitas sih Pak selama kuliah. Gabung komunitas, terus yang udah kerja duluan, yang udah senior itu di komunitas kan rame tuh, suka banyak pertanyaan, jawab pertanyaan. Dari situ kayak wawasan saya itu tentang tech company, tentang teknologi itu kayak bertambah dari situ gitu. Jadi saya banyak belajar justru dari komunitas dan kerjaan saya sebelum lulus. Oke, berarti secara nggak langsung kamu itu memperluas itu ya, circle of friends ya. Kalau biasanya mahasiswa itu senangnya gaulnya cuma di kampus doang gitu. Ya udah hangout sama teman-teman kampus gitu. Ya knowledge-nya itu cuma sekitaran di area kampus tersebut gitu ya. Tapi kalau kayak kamu itu berarti kan lompat ya istilahnya, dapat insight-insight yang mungkin nggak didapat di kampus, bahkan dari dosen gitu kan ya. Gitu ya Gus ya? Saya jujur selama sebelum lulus kuliah lah, ini yang tempat kerja itu ada 4. 3 dari 4 tempat kerja saya tuh dari networking saya di komunitas. Gitu. Jadi yang sebelum kuliah saya dapat project juga dari orang komunitas, terus saya lulus kuliah kerja di konsultan juga, itu saya apply sendiri tanpa bantuan. Terus saya pindah ke konsultan IT lagi, yang tadi saya bilang udah dinasionalisasi, itu juga dari teman saya di komunitas. Saya pindah ke Blibli juga dari teman saya di komunitas gitu. Susah loh. Jadi itu penting tuh selama saya sendiri nggak yakin kalau saya coba sekarang bisa masuk apa enggak. Iya, susah gitu loh sekarang masuk situ. Oke. Ada nggak hanya Blibli sih, jadi iya benar. Kalau dulu itu lowongan masih banyak banget tahun 2014-2015 itu ya. Jadi justru malah kekurangan orang kita justru. Jadi susahnya nyari orang tuh tahun 2014-2013 tuh berasa banget di hampir semua tech company. Sampai sekarang pun begitu. Makanya banyak orang-orang luar yang masuk ke Indonesia kan, kerja di e-commerce Indonesia. Oke, Gus. Gitu. Sebelum masuk ke slide kamu ya, satu pertanyaan lagi nih. Sebenarnya kampus ya, dunia kampus, dunia pendidikan itu sebenarnya sudah mempersiapkan mahasiswanya gitu ya, calon alumninya gitu ya, bukan alumnus ya. Kalau alumnus tuh alumni belum lulus, maksudnya angkatan yang udah tua, kagak lulus gitu, alumnus. Alumninya gitu ya, itu benar-benar ini nggak sih untuk bisa fight di luar gitu? Ataukah memang mau nggak mau seorang mahasiswa itu emang harus mencari ilmu lagi di luar atau nyari insight di luar atau ya nyari memperbanyak knowledge, memperbanyak insight dari luar gitu ya, circle of friends juga ditambahin gitu kali ya. Nah ini menarik nih Pak. Jadi mahasiswa itu ada yang dia inisiatif, ada yang nggak ada inisiatif. Yang inisiatif kalau sekarang itu biasanya
banyak nyari project, nyari tempat intern keluar. Enaknya zaman sekarang itu, era sekarang itu banyak tempat-tempat perusahaan teknologi yang buka kesempatan untuk magang. Di tempat saya pun banyak mahasiswa magang, dan pas saya tanya, ini magang berapa lama gitu? 3 bulan. Oh 3 bulan gitu. Jadi dia bilang ngisi liburan kampus, ngisi liburan semester, tuh dia kerja. Kalau zaman saya dulu liburan kampus, liburan semester ya tiduran, main ya biasa lah gitu. Kalau sekarang enggak, justru anak-anak yang kayak begitu liburan semester dia kerja. Nah, saya juga pernah dapat tuh dulu ada seminarnya Pak Nadiem Makarim, Mas Menteri. Dia bilang kuliah di kampus itu ibarat berenang di kolam renang yang enggak ada ombaknya gitu. Nanti ketika lulus itu bukan kolam renang tapi lautan lepas. Ada hiu, ada paus, ada ombaknya. Nah, itu dia harus diajarin berenang di lautan lepas gitu. Nah, gimana caranya untuk mahasiswa yang udah ada inisiatif, biasanya mereka pasti cari tempat-tempat intern, cari komunitas, cari tempat proyekan dia, biar dia tuh knowledge-nya itu nambah gitu. Networking-nya juga meluas. Dan itu bisa digunakan untuk karir mereka ke depannya gimana, entah mereka jadi buka perusahaan sendiri, buka startup sendiri, atau jadi karyawan di salah satu perusahaan teknologi. Nah, yang belum ada inisiatif ini, kalau saya nggak salah dengar ya, ini koreksi saya kalau salah Pak, itu ada namanya kampus Merdeka ya. Jadi mahasiswa itu boleh ambil 1 atau 2 semester di fakultas yang berbeda. Ini saya nggak tahu udah ada apa belum, udah diimplementasikan apa belum. Tapi ini bagus Pak, karena sekarang memang bukan cuma satu disiplin ilmu, sekarang ini udah eranya multidisiplin ilmu. Ya. Gitu. Jadi kalau kita kalau kita kuliah di kampus itu kita jangan berharap belajar hanya satu disiplin ilmu gitu. Kita harus belajar multidisiplin ilmu. Kalau nggak salah kemarin yang nemuin genos yang mendeteksi positif COVID atau tidak, itu adalah peneliti dari fisika Fakultas MIPA ya, fisika UGM. Dan dia bisa bikin mesin kayak begitu, bisa bikin alat kayak begitu. Deteksi, oke. Iya, dari fisika ke kedokteran kan jauh gitu. Nah, itu gimana caranya dia bisa bikin alat kayak begitu. Dan dia itu kalau saya baca sekilas bikin ada AI-nya di Genos itu. Dan AI itu kan banyak di Fasilkom atau FTI. Ya. Jadi itu benar-benar multidisiplin ilmu. Multidisiplin ilmu. Oke. Nah, menariknya tadi kita ngomongin masalah kolam renang. Banyak kan di kelas, di kampus, di sekolah, itu hanya diajarkan teori berenang. Bersyukurlah kalau misalkan teman-teman punya kolam renangnya, jadi bisa nyobain berenang. Nah, bayangkan kalau misalkan teman-teman ada kolam renang ya, tapi teman-teman nggak nyoba cara berenangnya teorinya gimana ya gitu ya. Maksudnya dari teori tersebut langsung diimplementasi. Banyak loh yang kayak gitu. Oke, sekali lagi hidup itu pilihan ya. Tadi ada 2 pilihan tuh tadi. Mahasiswa inisiatif atau yang tidak inisiatif. Sekali lagi tergantung dari tujuannya mau kemana sih, visi hidup Sobat Ngampus tuh mau seperti apa. Menarik sih tadi, oke. Kus, mau ada yang mau ditampilkan, mungkin mau di-share ke Sobat Ngampus terkait masalah slide? Oke, silakan. Oke. Sudah kelihatan? Kelihatan. Oke, kita mulai. Jadi saya akan sharing sedikit tentang karir di perusahaan teknologi. Ini mungkin tidak akan terlalu dalam ya, karena satu karena waktu, kedua kalau dalam itu
pembicaranya akan meluas, slide-nya akan meluas sekali gitu. Jadi saya akan bahas kulitnya aja. Nanti mungkin kalau ada yang mau tanya, penasaran, boleh langsung ditanya jawab aja kali ya. Oke, disclaimer dulu. Jadi ini kalau ada yang salah di sini itu murni adalah pendapat saya pribadi, jadi tidak merefleksikan dari tempat saya bekerja saat ini. Ini saya, Kus Andriadi, saat ini posisinya Senior Engineering Manager di Blibli.com. Awal karir saya dari software engineer. Jadi awal-awal lulus kuliah, software engineer, coding, terus mulai habis udah berpengalaman di coding, kita belajar di desain. Terus setelah desain kita juga belajar business flow kita belajar security, banyak hal. Dari situ kalau kalian sudah berkarir jadi software engineer, mungkin dalam 3-4 tahun kalian punya pilihan tuh. Pilihan untuk menjadi spesialisasi atau untuk di manajerial. Kalau spesialisasi itu ke arah technical. Nanti akan ada kayak misalnya principal developer, technical architect, macam-macam. Nah, kalau manajerial tuh ada jadi software development lead, engineering manager, EVP, VP engineering, macam-macam juga. Tergantung pilihan kalian seperti apa. Nah, gimana sih mulainya? Ini kalau saya tanya mayoritas di sini mahasiswa ya, atau yang akan lulus dari kampus. Jadi mungkin yang saya bicarakan itu merefleksikan mahasiswa yang mau lulus atau masih kuliah. Kalau sudah bekerja dan nanti ada pertanyaan yang lebih advance, bisa ditanyakan setelah slide ini selesai. Gitu. Nah, gimana sih mulainya? Ini ada beberapa pilihan. College degree, kalian kuliah, ini jelas. Jelas, kalian kalau ingin bekerja di salah satu perusahaan teknologi, kuliah adalah salah satu jalan, salah satu ya, bukan satu-satunya. Ada program bootcamp juga, kalian bisa juga otodidak, project based, dan sertifikasi. Ini kalau saya bahas satu-satu dan saya jadiin satu slide sendiri, itu bisa makin meluas nanti. College program bootcamp, apa bedanya dengan college degree? Program bootcamp ini lebih narrow, apa ya bahasanya ya, lebih ke arah teknikalnya. Kalian belajar coding, belajar teknologi, misalnya Java, PHP, itu kalian ikut bootcamp selama 3 bulan, 6 bulan. Gitu. Lulus dari situ dipastikan kalau kalian benar belajarnya, kalian bisa PHP, bisa Java, bisa terus ada produk yang kalian bikin, kalian bisa presentasiin. Terus beberapa bootcamp tuh ada langsung penempatan kerja, gitu. Kalau otodidak, ini jelas kalau beberapa teman saya yang jadi software engineer, bahkan yang sudah jadi lead sekarang, itu dia otodidak belajarnya. Belajar coding otodidak, belajar desain otodidak, semuanya otodidak. Dia kebetulan lulusan SMK. Gitu. Ini bisa juga, apalagi sekarang itu di YouTube banyak materi-materi berbahasa Indonesia yang bisa kalian lihat sendiri, kalian cari sendiri, kalian pelajari sendiri. Lalu project base. Nah, ini kalau kalian dikenal di kampus, kalian memperluas pertemanan kalian, itu pasti ada 1-2 orang yang ngajakin ikut proyek, bikin sistem informasi apa gitu. Nah, kalau saya dulu, saya mulainya dari project base dulu. Jadi ada beberapa kawan, saya yang udah kasih tahu tadi, saya ikut komunitas, baik di kampus atau yang di luar kampus, itu nawarin beberapa project. Nah, saya belajar dari situ. Gitu. Terus sertifikasi. Sertifikasi ini sebenarnya penting nggak penting sih. Penting untuk mengukur pengetahuan kalian itu sudah sejauh mana gitu. Tapi sertifikasi ini tidak menjamin kalian bisa
bekerja dengan baik gitu. Implementasi kalian baik itu tidak menjamin. Sertifikasi itu masalah knowledge, basic knowledge. Kalian punya sertifikasi Java, berarti knowledge Java kalian basicnya tuh ada gitu. Nah, mungkin akan ada pertanyaan lanjutan nih. Kalau program bootcamp, saya sudah ikut program bootcamp, saya bisa otodidak juga, saya ada proyekan juga, masih butuh kuliah nggak gitu. Nah, biasanya mahasiswa ini pertanyaan tuh liar-liar gitu kayak gitu. Ini menarik juga sih untuk dibahas kalau misalnya udah ikut bootcamp, otodidak macam-macam, terus udah punya proyekan, terus lulus bootcamp dapat sertifikasi, itu kira-kira perlu nggak kuliah? Itu bisa jadi satu bahasan baru tuh di ngampus. Kalau menurut saya itu saling mengisi aja sih. Jadi kuliah itu bagus, tempat kalian memperluas jaringan pertemanan kalian, tempat kalian bertanya, entah ke teman kalian, entah ke dosen kalian, dan bagi kalian yang tidak bisa belajar sendiri, itu bisa tuh di kampus pasti diarahin. Gitu. Semuanya tergantung kalian gimana. Serius nggak untuk mulai meniti karir, belajar dari awal itu gimana? Gitu. Nah, ini bootcamp-nya ada banyak sebenarnya, nggak cuma ini, tapi yang saya pahami dan paling sering disebut tuh ini, ada ActiveX, ada Udemy, Decoding, Remote Worker ID, Purwadika. Kalau Udemy ini lebih ke tempat untuk berlatih secara mandiri. Jadi misal kalian mau belajar Java nih, di Udemy itu kalau kalian search Java Basic, itu bakal keluar tuh materi-materi Java Basic. Kalau kalian klik, itu misalnya terdiri dari 12 video. Nah, itu 12 video itu berarti adalah langkah-langkah belajar Java Basic. Yang kalian dapetin di kampus, itu bisa didapatkan dengan mudah di Udemy. Walaupun berbayar ya. Walaupun berbayar. Kalau nggak salah sekitar $9 atau $12. Gitu. Di coding juga ini kurang lebih sama di coding ActiveX, Purwadika itu ngelatih coding, tempat kalian belajar coding. Dan kalau nggak salah di situ juga ada penempatan kalau kalian lulus dengan nilai yang baik, dan kalian di sana belajar bikin aplikasi dari awal gitu. Jadi kalian lulus dari sana nilai baik, kalian udah punya pengalaman bikin aplikasi dari awal. Kalau saya lihat sih banyak mahasiswa yang ikut ya. Jadi selain belajar di kampus, ini banyak mahasiswa yang ikut training bootcamp kayak begini. Ini bagus juga. Kalau remote worker itu lebih bekerja secara remote, bisa dari rumah atau dari manapun gitu. Jadi ada orang yang dia tuh bener-bener nggak mau kerja di kantor, dia maunya tuh kerja dari rumah, bisa ngelihat anak, nggak kena macet, itu ada yang kayak begitu. Nah itu ada di remote worker, ini juga berbayar, tapi saya kenal nggak secara langsung sama ownernya. Menurut saya dia bagus, bisa ngebimbing. Kalian kalau mau coba silakan gitu. Nah, tadi kan saya cerita ya, kalau misalnya lulusan bootcamp, terus udah belajar otodidak, terus udah punya sertifikasi, dia bisa bekerja dengan baik, dia bisa knowledge satu sama dengan yang lulusan kuliah, lalu buat apa kuliah gitu. Ini ada meme yang cukup lucu juga buat anak IT. Googling stuff online doesn't make you a doctor.
Dan banyak programmer yang itu belajar dari inisiatifnya dia sendiri, banyak googling, banyak cari-cari sendiri, inisiatifnya dia sendiri gitu. Dan banyak itu teman-teman saya banyak yang bahkan nggak lulus kuliah, terus nggak pernah kuliah, itu bagus codingnya ada. Tapi bukan berarti kuliah itu nggak baik. Kuliah itu nggak dibutuhin. Kuliah itu masih dibutuhin. Kayak yang saya bilang tadi, saya waktu kuliah itu untuk ningkatin jaringan pertemanan saya gitu. Saya lulus SMA, paling circle saya tuh cuma sekitar situ aja. Kalau saya kuliah itu bisa saya punya banyak teman dari banyak tempat gitu. Dan ketika kalian lulus nggak bisa dipungkiri, mungkin kalian bisa dapat kerjaan dari teman-teman kalian, dapat proyek dari teman-teman kalian. Kalian punya teman buat ngumpul olahraga, main futsal, itu penting juga loh. Gitu. Itu penting juga. Kayak yang saya bilang, kuliah itu multidisiplin ilmu sekarang. Jadi kalau kalian FTI, jangan belajar teknik informatika aja. Yang di bawah teknik informatika aja. Kalian juga belajar tuh hal-hal di luar itu. Nah, ada kelebihan dan kekurangannya. Sebenarnya ini nggak general banget sih. Jadi nggak terlalu general gitu. Bisa jadi prosnya ini di salah satu startup tuh nggak ada, bisa jadi ada. Begitu juga dengan kekurangan. Bisa jadi nggak ada kekurangannya karena ya emang bagus gitu. Emang so far dia nganggap itu baik. Jadi bagi saya kekurangan, bagi orang lain belum tentu kekurangan gitu. Enaknya kalau bagi mahasiswa yang baru lulus atau yang belum lulus itu bisa banyak berinovasi, belajar banyak hal, terus bisa bertanggung jawab lebih karena biasanya bekerja tanpa supervisi. Saya sebelum lulus kuliah itu dapat kerjaan remote itu hampir nggak disupervisi, nggak dijagain. Itu beneran tanggung jawab saya sendiri kerjanya gimana gitu. Nah itu kita belajar hal-hal tanggung jawab yang kecil itu dari situ. Oke. Keuntungan lain, waktu kerjanya fleksibel banget. Di beberapa tempat itu bisa masuk kerja misalnya ya, bisa jam 11 siang, bisa jam 1 siang, bisa jam 9 pagi juga. Pagi atau siang nggak masalah, yang penting kerjaan selesai. Ini tergantung tempatnya ya, jangan disamaratakan. Ada beberapa yang bisa bekerja dari rumah. Ini bekerja dari rumah tuh enak loh. Kalau kalian udah misalnya ngerasain kerja di kantor, ngerasain tiap hari kena macet, terus apalagi dalam masa pandemi gini kan nggak enak kerja keluar. Ini bekerja dari rumah tuh enak. Sampai saya tuh kayak buat setup kerja di rumah biar enak, biar lingkungannya tuh serasa di kantor gitu. Dan kemungkinan setelah pandemi selesai pun work from home ini bakal jadi kebiasaan baru. Mungkin bakal ada partial work from home, mungkin bakal work from home tapi nggak bakal seterusnya, bisa 3 kali dalam seminggu atau berapa kali dalam seminggu, itu mungkin kayak begitu. Karena orang-orang udah mulai ngerasain nih keuntungan work from home, jadi kebiasaan baru setelah pandemi. Lingkungannya kasual. Ini jelas dulu waktu ini sebenarnya plus minus ya. Kalau nggak kasual tuh bukan berarti jelek. Dulu saya di konsultan perbankan itu kan harus rapi gitu, pakai kemeja, pakai celana bahan, pakai pantopel. Itu sekalinya ke konsultan yang benar-benar bagian back end, itu bebas banget. Pakai kemeja pakai kaos hem, pakai jeans, pakai sendal pun boleh, nggak masalah. Beberapa ada yang ngasih gym sama fasilitas olahraga lain. Terus free food and drinks. Gitu. Beberapa ada yang ngasih makan siang, makan sore. Ini tergantung tempatnya ya. Gitu.
Dan sudah banyak kantor-kantor yang sudah besar, yang bukan startup, itu mengimplementasikan hal-hal semacam ini nih. Sudah mulai fleksibel, bisa kerja dari rumah, udah mulai kasual, walaupun dalam beberapa hari, misalnya hari Jumat dan Rabu gitu. Dan ada free food juga. Kenapa? Itu untuk mengakomodir generasi sekarang yang milenial ke atas gitu. Itu dia nggak suka lingkungan yang terlalu kaku, yang ada kubikelnya gitu. Itu saya pernah baca milenial tuh kurang suka dibatas-batasin kayak begitu. Jadi open aja gitu. Nah, lagi-lagi ini general ya. Jadi jangan jangan terlalu mikirin hal-hal yang jadi kekurangan ini. Contohnya beban kerja yang sangat tinggi. Kalau masih muda, menurut saya baru lulus atau belum lulus, beban kerja tinggi itu nggak masalah. Mau pulang pagi, pulang malam itu nggak masalah kalau menurut saya. Masih muda, hajar aja gitu. Masih muda, belum ada tanggungan, belum ada belum ada pikiran yang jelimet, itu hajar aja gitu. Dulu saya paling suka tuh kalau kerja lembur sebenarnya, tapi dulu saya diusir kalau misalnya kerja lembur, ngapain lembur, pulang-pulang gitu. Terus job stability, ini tadi saya baru bahas ini sama Pak Roni juga. Jadi 90% startup itu gagal dalam 3 tahun pertamanya. 3 tahun pertama itu masa-masa sulit sebenarnya buat startup. Jadi banyak yang gagal 3 tahun pertama. Social life, ya jelas kalau beban kerja tinggi, kebanyakan di kantor, berangkat pagi, terus saling pulang malam, tengah malam, social life-nya nggak ada gitu. Nah, saat-saat kayak begini nih penting teman-teman kalian di S1 gitu. Jadi nggak harus ngomongin kerjaan, nggak harus ngomongin teknologi, tempat kalian bersosialisasi, main futsal, olahraga, atau sekedar makan-makan, itu biasanya dari teman-teman S1 kalau kebanyakan. Gitu. Social life itu penting. Oke. Nah, saya bakal bahas beberapa posisi aja nih. Karena kalau saya bahas semua posisi, ini nggak bakal ngejar waktunya. Ini saya tulis beberapa aja. Ada software engineer, DevOps engineer, SDET, UX designer, macam-macam. DevOps engineer. Waktu pertama kali saya kerja, ini saya belum dengar namanya DevOps engineer ini untuk apa. Kayak baru beberapa tahun belakangan aja sih. Ini yang penting sih. Jadi dalam beberapa tahun, itu teknologi selalu berkembang. Bakal muncul posisi-posisi baru, posisi-posisi lama yang bisa diotomasi itu kemungkinan ditinggalkan. Gitu. Jadi kita harus terus belajar ini kalau kita mau berkarir di di perusahaan teknologi atau di bidang teknologi. Ya. Nah, DevOps engineer ini lebih ke otomasi. Agak susah ngejelasinnya secara sederhana, tapi kalau sekarang di kampus, kalau kalian coding, bikin aplikasi, itu kan kalian coding terus run, muncul di browser, muncul di desktop misalnya. Nah, DevOps ini dia bikin otomasi pas kalian coding, terus kalian commit kerjaan kalian push ke Git namanya. Git itu kayak tempat tempat berkolaborasi buat biar coding kalian tuh misalnya 1, 2, 3 programmer coding di tempat yang sama, itu mereka ngumpulin coding mereka tuh di platform namanya Git gitu. Nah, kalau udah kekumpul itu bakal dites. Tesnya otomatis. Si programmer bikin unit test namanya. Otomatis di-build code-nya, terus bakal bikin versi otomatis. Misalnya kalian punya aplikasi versi 1.0 gitu. Kalian push code-nya bakal di-build jadi 1.1, itu semuanya otomatis. Setelah versinya naik, dia akan deploy juga otomatis.
Misal deploy ke QA environment, ke lower environment, atau ke production, itu bisa otomatis. Kalau udah ke deploy, ada monitoringnya, gitu. Sistemnya jalan dengan baik apa enggak, ada error apa enggak, trafficnya gimana. Nah itu semuanya DevOps. Dia bentuknya angka 8 tiduran ya gitu. Kalau saya lihat di YouTube-nya Ngampus itu udah ada yang ngebahas DevOps, itu kalau mau lebih detail bisa ke sana. Gitu. Nah ini menarik nih, SDET. Banyak orang bilang mau jadi tester biar nggak coding. Sekarang itu manual tester udah Swift sih, ke SDET namanya. SDET itu namanya Software Development Engineer in Test. Jadi Software Development Engineer, dia ngoding juga. Jadi QA pun sekarang ngoding. Ngoding apa? Ngoding automation. Contoh, kalian bikin halaman login. Ada username, ada password, ada tombol OK, ada tombol lupa password. Ada 4. Kalau manual tester, itu dia bakal masukin satu-satu tuh username, password, klik OK, klik lupa lupa password, semuanya berjalan baik apa enggak. Terus masukin misalnya username tanda seru, tanda tanya, ini berhasil apa enggak. Passwordnya panjangnya gimana, ini berhasil apa enggak. Nah itu semua manual. Kalau SDET enggak, dia kayak bikin otomasi supaya ngetesnya otomatis. Di kampus kalian kalau coding, kalian run muncul di browser. SDET juga gitu, dia coding, run, terus ada framework atau saya nyebutnya apa ya, mesin yang otomatis ngisi di field username, password, klik OK, klik lupa password, itu otomatis semuanya. Jadi ada case-case-nya tuh ditulis dulu, terus dia coding. Tinggal jalanin, pas nggak sampai 5 menit mungkin. Kalau manual tester kan satu-satu terus manual banget. Itu bakal makan banyak waktu. Nah semua sekarang ke arah sini, SDET namanya. Jadi SDET itu harus coding, harus bisa coding, gitu. Memang sebenarnya kalau kalian kerja di kuliah di FTI atau Fasilkom, coding itu wajib. Mau bisa banget atau bisa aja, coding itu wajib. Setidaknya kalian tahu coding itu kayak gimana, bikin aplikasi kayak gimana, project management itu kayak gimana, gitu. Nah, ini menarik nih. Jadi masa-masa pandemi ini startup-startup besar yang sudah unicorn itu justru lagi naik-naiknya. Jadi pandemi ini justru bermunculan banyak peluang baru. Kalau kata orang-orang tuh, kalau mahasiswa sekarang kan angkatan corona ya, jadi dia juga harus nyari kerja dengan orang-orang yang juga baru di PHK karena pandemi gitu. Kesulitannya di situ memang. Nah, kalian yang masih kuliah, yang sebentar lagi lulus mungkin, itu kalian bisa lihat di kata data, itu justru startup besar lagi hiring besar-besaran. Peluangnya gede-gedean. Di slide selanjutnya juga ada. Ini kalian bisa baca sendiri bisnis pesan makanan itu lagi naik-naiknya. Ya jelas disuruh di rumah aja, makannya gimana? Ya mau nggak mau kan GoFood, terus ada GrabFood ya. Ya kayak gitu-gitu. Jelas itu bakal naik. Nah, yang kayak begini ini kalian harus tahu pas kalian kuliah gitu. Kalian harus tahu bisnis IT di luar tuh kayak gimana. Kalian harus banyak browsing sendiri gitu. Jadi sejak pertengahan kuliah mungkin semester 4, semester 5, semester 6 tuh kalian udah punya bayangan mau berkarir di mana, mau bikin startup, mau kerja di mana, terus apa yang harus didalemin, pengetahuannya apa, nah itu kalian harus tahu. Nah ini juga pangsa pasar Indonesia tuh masih gede banget. Mau ini pandemi justru lagi gede-gedenya. Jadi di satu sektor turun, sektor yang lain terutama teknologi, fintech atau perusahaan teknologi itu lagi naik banget.
gitu. Dan Indonesia itu pangsa pasar terbesar di Asia Tenggara kemungkinan sampai 2025. Itu gede banget. Jadi kesempatan buat kalian kerja di perusahaan teknologi itu kesempatan sangat terbuka. Ini kalau saya lihat justru mereka itu susah hiring karena nggak ada orang. Jadi kalian yang masih kuliah nih, kalau masih kuliah, kalian coba memperdalam knowledge kalian. Kalian pelajarin apa yang kurang dari kalian. Kalau kalian bisa coding, coba terus coding, bikin proyek sendiri, bikin aplikasi sendiri. Saya kalau interview orang tuh saya selalu nanya, selama kuliah bikin aplikasi apa? Udah bikin aplikasi apa? Pernah proyekan nggak? Gitu. Biasanya dia jawab proyekan sama dosen, atau misalnya ada sama temen, atau kalau dia developer Android, ada dia bilang project iseng-iseng, nah terus dimunculin tuh. Saya minta dong dimunculin, terus dijelasin itu kayak gimana aplikasinya. Nah, yang kayak gitu-gitu sih. Oke, ini startup versus industri veteran. Jelas kalau startup itu masih masih kayak apa ya, resikonya gede kalau awal-awal. Terus benefitnya mungkin kalau startup yang sekarang ya, itu dari sisi penghasilan lebih tinggi daripada yang lain, tapi ya itu resikonya gede. Bisa jadi kalian digaji tinggi, tapi kemudian beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian itu banyak layoff. Itu mungkin kayak gitu. Oke, terus biasanya tuh manajerialnya muda-muda. Ntar ada di slide selanjutnya. Jadi kalau startup baru itu manajerialnya tuh umurnya mungkin hampir 30 atau 30-an gitu. Dikit banget yang udah senior banget. Jadi mereka juga masih belajar di manajerial itu. Itu yang bikin biasanya kayak visinya ngacak, terus kerjaannya juga random. Itu yang biasanya terjadi sih kalau di startup baru gitu. Oke. Nah, industri veteran nih kalian bayangin yang udah veteran lah, kayak misalnya Astra atau misalnya Indomie, banyak lah, itu kan udah firm banget gitu. Manajerial udah firm banget, dibentuk dalam waktu yang lama gitu. Kalaupun mereka bikin perusahaan baru, startup baru, itu beberapa senior mereka tuh ditaruh di situ biar manage-nya tuh bener gitu. Ini jadi banyak perusahaan-perusahaan yang udah firm, yang udah gede, justru mereka bikin startup. Bank-bank itu banyak yang invest ke startup. Nah, ini nih, kalau kata orang, ini guyon aja sih. Cheat code for accelerating your career gitu. Jadi kalau kalian bikin startup, kalau kalian yang bikin ya berarti kalian CEO-nya, kalian co-founder-nya gitu. Terus tinggal bikin kartu nama CEO and co-founder gitu. Nah, ini menarik. Kalau kalian seriusin, kalian bakal punya banyak kesempatan untuk belajar kalau kalian jadi CEO startup yang benar-benar baru tuh kayak belajar sales, belajar belajar produk, belajar bisnis, semuanya dipelajarin gitu. Kalian bakal belajar banyak hal karena pitching ke investor itu butuh yang saya bilang tadi, multidisiplin ilmu, belajar sales, belajar coding, belajar teknologi, kelemahan dan kekurangan apa, yang bakal tanyain apa, cara kalian ngomong gimana, gesturnya gimana, semuanya tuh harus bagus gitu kalau kalian pitching ke investor, biar startup kalian tuh diinvest sama orang. Nah, ini penutup, saya kayak udah terlalu lama. Jadi masa pandemi ini kan semoga akan segera berakhir ya. Dan saya yakin keadaan akan balik seperti semula, yang di PHK mudah-mudahan bisa kembali dapat pekerjaan. Mahasiswa yang baru lulus, yang tadinya susah dapat kerjaan, bisa segera dapat kerjaan. Dan saya selalu percaya bakal ada pelangi setelah badai gitu. Nah,
ini berita-berita positif yang saya dapat dari kata data gitu. Ini positif semua. Jadi ada sektor yang turun karena pandemi dan sektor teknologi itu justru malah naik gitu. Jadi kesempatan kalian sebenarnya sebagai mahasiswa semester akhir atau semester pertengahan ini kalian harus mulai belajar tuh kenceng dari sekarang gitu. Belajar coding, belajar public speaking, macam-macam lah kalian pelajarin aja semuanya. Ikut komunitas, terus lihat banyak materi di YouTube, itu bagus buat kalian gitu. Oke. Terima kasih. Itu aja. Oh, oke, amazing slide-nya. Inspirasi banget ya. So, yang menarik di terakhir ya, kalau dalam dunia ekonomi itu harus ada seimbangan. Jadi ada sektor yang turun, pasti ada sektor yang naik. Sama aja kalau kalian mungkin main saham, perhatiin deh. Ada sektor yang turun, pasti ada sektor yang naik nanti. Jadi nggak mungkin semuanya turun jerut gitu, nggak. Tapi pasti ada yang melonjak. Perhatiin aja. Itu yang namanya hukum pasar seperti itu. Jadi itu hal yang normal dan lumrah sekali. Terus lagi yang menarik tadi adalah tadi ya di awal karir, gitu. Jalannya banyak nih menuju ke dunia menjadi ini ya, bekerja di dunia IT atau di startup gitu. Banyak banget kan. Ada 4 cara ya. Benar nggak sih tadi, Gus? 4, 5 ya. College, 5. bootcamp, 5 kan? College, bootcamp, otodidak, project based, sama sertifikasi. Nah, menariknya, sebenarnya kalau kayak kalian ambil college dream, itu insya Allah yang ke bawah-bawah, itu bisa dapat. Benar. Gitu. Nah, ya, main game-nya gitu sih. Jadi kalau yang paling atas, college dream, itu ke bawah-bawah pasti akan dapat. Benar nggak, Gus? Benar. Itu kalau misalnya kalian kuliah pasti otomatis bakal dapat semuanya sih. Tapi itu kembali lagi ke kalian, ke yang inisiatif tadi gitu. Karena kampus itu cuma kayak mediator. Dia kampus punya apa, nawarin apa. Kalau kalian gak inisiatif ambil dan belajar ya kalian juga nggak bakal dapat gitu. Saya dulu pernah ini, Gus. Waktu saya kuliah dulu, saya pernah melakukan riset kecil-kecilan terhadap diri saya sendiri. Jadi dulu itu zaman saya kuliah, banyak orang yang berbondong-bondong ngantri di pagi hari sampai nginep bahkan untuk mencari dosen pembimbing skripsi. Harapannya skripsinya nanti nilainya bagus. Gitu. Saya coba dong. Saya sendiri deh coba. Saya datang siang. Pasrah siapapun dosen pembimbingnya. Saya nggak peduli. Yang penting sayanya siap. Tuh. Datang siang. Ya udah kan tersisanya tinggal dosen-dosen sisa ya yang kurang favorit gitu. Ya sudah saya pasrah saja. Pada kenyataannya lulus aja gitu. Lulus aja. Nilainya ya lumayan, dapat A juga gitu. Jadi itu satu ya. 2 kali pernah juga. Jadi istilahnya kayak kuliah, nih buat apa sih gue nggak penting dosen. Maksudnya nggak ngelihat dari situnya sih. Yang penting ya gue kuliah aja gitu. Tergantung dari diri gue sendiri gitu. Kayak gitu. Jadi istilahnya benar kata Kus tadi. Balik lagi kepada diri kita sendiri. Apakah kita mau maju atau enggak? Gitu. Visi hidup kalian tuh mau kemana sih gitu kan? Balik lagi ke situ. Oke, gimana Gus? Jadinya Gus? Iya benar Pak. Jadi kalau kita ngejalanin sesuatu tuh harus fokus Pak. Kalau kita udah kuliah ya kita harus fokus kuliah gitu. Kalau misalnya kita nggak dapat kesempatan untuk kuliah ya sudah ikut bootcamp. Kalau nggak salah banyak beasiswa juga ya ikut yang benar gitu. Fokus yang penting sih Pak. Jangan terlalu banyak dengerin kanan kiri gitu. Itu yang penting. Karena mahasiswa itu ya masa-masa banyak apa ya? Terlalu banyak ngedenger kanan kiri, ya banyak maunya juga. Iya banyak maunya. Gitu. Iya, jadi nggak punya identitas ya, krisis identitas. Wah, kayaknya teman gue tuh belajar UX Ya itu menarik nih, wajar belajar itu. UX. Iya benar-benar. Wah, kayaknya teman gue yang belajar PHP banyak pacarnya tuh gitu. Ya udahlah, belajar PHP gitu kan. Bener sih kayak gitu Benar tuh itu waktu kuliah. Jadi ngerasa ini bingung ya. Iya.
Tapi positifnya jadi belajar banyak hal sih Pak. Jadi belajar banyak hal itu positifnya sih. Seenggaknya setelah dia nyoba banyak hal, dia jadi tahu tuh kira-kira kelebihan gua tuh di mana gitu. Di networking kah, di coding kah, atau misalnya di apa public speaking gue bagus, jadi bagian sales kah gitu. Sales dalam teknologi informasi tuh bukan sales yang apa? Iya, kayak bank ya. Kayak nawarin kartu kredit Iya, gitu. bukan kayak begitu. Apa? Bahasanya apa ya Pak? Kalau misalnya di perusahaan itu, kalau sales, produk spesialis kalau nggak salah. Nah itu tuh Oke, kalian oke. harus tahu bisnis flow aplikasi kalian kayak gimana gitu. Kalian harus tahu aplikasi kalian itu nyelesain masalah apa, kekurangannya apa. Kalau kekurangan ditanyain jawabnya gimana. Nah itu yang harus kalian dalemin. Jadi banyak hal sebenarnya kalau apa posisi di startup di perusahaan teknologi itu banyak banget sebenarnya. Oke. Kadangkala posisi-posisi tersebut itu nggak pernah ada di bayangan kita. Kita taunya cuma Iya, sekedar jadi programmer, jadi network engineer, gitu ya, UI UX, yang common-common aja gitu. Nggak pernah kepikiran, oh ya ternyata bisa jadi sales, atau bahkan bisa jadi unit testing, atau bahkan jadi technical writer bahkan gitu kan ya. Tadi belum disebut juga gitu kan ya, untuk dokumentasi. Padahal itu juga iya. penting juga gitu kan buat sustainability sebuah tim. Hal kayak gitu yang itu. Kalau iya benar-benar. Intinya tuh analytical thinking sih Pak. Berpikir Oke. secara kritis. Jadi kalau kerja di perusahaan teknologi, apapun posisinya, kita harus bisa berpikir kritis, berpikir analitis gitu. Kita harus berpikir kayak komputer tapi jangan kaku-kaku banget gitu. Apalagi kalau orang yang di bagian bisnis, jembatan IT dan bisnis itu harus bisa ngomong juga selain bisa teknikal. Nah, itu biasanya dipelajarin bukan dalam 1-2 tahun sih Pak. Kalau misalnya baru lulus atau mahasiswa itu lulus biasanya jadi yang teknikal banget. Entah itu Ya. coding ya coding aja, kalau misalnya testing ya testing aja, kalau misalnya apa jaringan ya jaringan aja. Ntar selama dia 1-2 tahun meniti karir bakal kelihatan tuh apa yang harus dikembangin dari dia. Dan dalam beberapa tahun kemungkinan bakal muncul kayak posisi-posisi baru. Kayak yang tadi saya cerita tuh DevOps itu pas awal saya kerja tuh saya belum denger. Namanya DevOps baru 2-3 tahun belakangan kayaknya. Nah itu kesempatan juga buat kita gitu. Jangan pernah berhenti belajar. Oke, kita coba bahas tentang ini deh, survival kit ya. Survival kit dalam ilmu-ilmu dalam kita bisa survive di dunia industri, selain ilmu Hmm. hard skill ya. Itu kan kita bicara soft skill. Contoh misalkan tadi Kus bahas bahwasanya kayak analytical thinking gitu kan ya, analytical skill itu penting banget, betul gitu kan ya. Iya. Terus tadi juga sempat dibahas juga masalah komunikasi, public speaking gitu kan ya. Selain dua hal itu apalagi Gus ya? Apa ya? Kalau awal-awal itu cukup sih Pak. Kayak Oke. komunikasi itu penting banget. Saya pernah awal-awal dulu, saya nemu tim saya yang izin sakit, itu di email tulisannya title-nya sakit, terus body emailnya saya sakit, udah itu aja. Nah itu yang harus Unpopular banget tuh, valid tuh ya. Nah itu yang harus dilatih sebenarnya. Kalau baru awal-awal sekali 2 kali sebenarnya nggak masalah gitu. Yang penting setelah itu dikasih tahu aja. Tapi ada baiknya hal-hal kayak gitu komunikasi baik tertulis ataupun tidak tertulis itu kita pelajarin gitu. Makanya kayak public Oke. speaking kan itu bukan ilmunya IT ya sebenarnya ya. Betul, presentasi segala Uh-uh. macam. Itu Karena kadang makanya juga kalau zaman kuliah saya dulu, saya kalau ngomong di depan tuh paling suka. Walaupun saya paling suka, tapi setiap saya present tuh pasti selalu deg-degan. Itu sih. Harus dipaksa emang. ya betul betul. Saya juga dulu juga suka suka banget dulu kalau di kuliah dulu yang presentasi selalu saya biasanya dulu waktu di S2. Karena karena ya sesuai dengan passion gitu.
Anyway, presentasi segala macam itu penting banget karena komunikasi. Kadang-kala kita harus berbicara dengan klien, gitu. Nah, kalau misalkan komunikasinya nggak bagus, kalau mungkin kita ya oke sih, kita sama tim masih bisa masih bisa mengerti bahwasanya oh dia punya masalah dengan komunikasi, ya sudah kita jelaskan, lama-lama belajar kan, saling belajar. Tapi bagaimana dengan kalau misalkan ketemu sama klien, ngadepin klien, disuruh suruh agile gitu sama klien, terus ngomongnya nanti gimana buat melakukan menganalisis kebutuhan segala macam. Kebayangnya emang gitu ya. Jujur belajar komunikasi itu susah untuk orang IT sih Pak. Karena banyak yang orang IT introvert ya. Jadi kalau kayak mulai pembicaraan terus mulai omongan tuh susah biasanya anak IT. Saya sendiri itu banyak belajar komunikasi itu pas S2 juga Pak. Pas mata kuliahnya Ivan Lanin. Pak Ivan Lanin. Itu belajar bagaimana berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu sih banyak belajar dari situ. Beneran saya baru sadar kalau komunikasi itu penting. Dan itu terjadi setelah saya 2 atau 3 tahun lulus dari S1 ya. Jadi sebelumnya itu saya belum terlalu belajar banyak komunikasi sih. Gitu. Dan itu penting, makanya mumpung masih kuliah ada waktu pelajarin hal itu aja. Kalau mau lihat juga, ini juga impact-nya juga gini nih Sobat Ngampus. Kalau Sobat Ngampus seorang programmer, kalau bikin pesan kesalahan atau pesan bantuan, biasanya kalau nggak bisa berkomunikasi atau berbahasa dengan baik, itu kelihatan banget gitu. Pesan error gitu. Errornya di sebelah mana ya gitu kan. Errornya kenapa ya? Kayak gitu tuh yang kadang masih banyak sih, terutama yang masih baru-baru gitu ya. Kalau pesan error, that's it. Ya gue cuman yang tahu cuma programmernya gitu kan, tapi kalau jadi user atau jadi monkey tester yang dia nggak tahu apa-apa, cuma ngetes gitu doang, ya pasti nggak akan ngerti. Sering saya ketemu kayak gitu. Iya benar-benar. Sering awal-awal saya punya tim juga gitu, yang baru-baru itu kalau bikin error, dia bikin dialog error, isinya error. Terus saya tanya errornya kenapa gitu. Kenapa nggak ditulis errornya kenapa? Tulisannya error ya error gitu. Ya itu kan harus dijelasin errornya kenapa. Ntar kalau nggak dijelasin, ntar yang pakai aplikasi itu gimana? Dia nggak tahu harus kayak gimana gitu. Misalnya error karena nggak bisa pakai tanda seru di stringnya, kan itu sederhana tapi penting. Seharusnya kalau masih mahasiswa salah-salah sedikit itu nggak masalah sih, kayak presentasi gugup, salah-salah ngomong, gagal dalam presentasi, itu masih menurut saya bagus malah, karena tahu yang salah di mana gitu, yang harus diperbaiki di mana gitu. Pas awal-awal kerja pun salah nggak masalah gitu. Orang dulu saya waktu awal-awal kerja juga kayak begitu, komunikasi itu menurut saya bisa dibilang jelek sih. Itu makanya justru saya banyak diskusi sama atasan gimana caranya ngomong yang baik tuh kayak gimana. Makanya awal-awal tuh kalau ngomong sama bisnis, saya selalu diwakilin tuh sama atasan saya dulu pas awal-awal. Setelah lulus. Gitu. Nah, dari situ kita belajar tuh kalau orang lain ngomong tuh kayak gimana, untuk pembukaan apa yang harus diucapin. Gitu, itu penting karena kadang kita mau ngomong sesuatu yang bagus tapi lawan bicara kita nggak nangkep karena kita nggak bisa present secara bagus ya. Iya. Jadi idenya tuh nggak sampai. Betul. Gitu. Sayang ya. Padahal punya ide yang bagus, tapi bagaimana mengemas bertutur kata supaya bisa orang tuh ngerti gitu kan. Orang tuh ngerti masalahnya, orang tuh ngerti apa sih poinnya gitu. Susah sih emang itu butuh waktu. Sering-sering aja ngobrol berarti ya. Iya benar, sering-sering ngobrol benar. Kalau tadi saya cerita itu kan kayak misalnya yang jadi CEO atau co-founder ya startup, itu kalau ngomong sama investor itu kan komunikasi banget yang dipakai kan.
Iya. Gesturnya gimana, ngomongnya gimana. Betul. Nah, itu penting tuh. Itu multidisiplin ilmu banget kalau udah jadi level yang kayak begitu. Dan Oke, itu biasanya kalau yang justru lebih harus tonjolkan dari kita. oke, kalau ini ya, kita nonton serialnya startup gitu kan, itu tuh ngajarin banget kan step by step-nya gitu. Bagaimana jadi CEO, bagaimana ketemu investor, itu ilmunya bagus banget. Kalau saya nonton itu serasa kayak flashback berapa tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang tuh perjalanan seperti itu. Jadi dulu tuh ini juga sedikit sharing juga gitu kan ya. Saya kan pure IT gitu ya, baru belajar bagaimana menjual itu tuh baru-baru sekarang, baru berapa tahun ke belakang setelah jadi CEO. Sebelumnya nggak ngerti jualan itu seperti apa, bagaimana public speaking, bagaimana ngomong di depan, bagaimana belajar lagi masalah humbleness gitu. Ini juga penting juga gitu, karena biasanya kalau orang humble, nggak tengil gitu kan ya, itu lebih mudah diterima sama orang gitu. Kadang-kala Gestur saya baru penting, Pak. belajar Itu itu. makanya gestur Betul, penting. betul. Betul. Kadang-kala saya ingat pernah saya ketemu gitu sama klien, sama orang misalkan gitu. Ingat saya tuh dari ujung kaki sampai ujung kepala gitu kan. Itu gestur yang gila, sombong banget gitu kan. Banyak sih, banyak hal yang kayak gitu-gitu. Jadi istilahnya kadang kan saya juga casual ya, banyak kan casual, nggak terlalu formal gitu. Jadi kadang ya sampai segitunya. But that's okay gitu. Oke, Gus. Terus skill set apa lagi Gus ya yang istilahnya yang berhasil mendidik kamu menjadi saat ini gitu istilahnya. Satu aja, Pak. Coding. Coding ya? Itu yang coding itu menurut saya kayak apa ya? Langkah awal sih yang dalam karir yang membentuk karir saya sampai kayak sekarang. Karena dari coding itu saya bisa belajar banyak hal lagi, kayak misalnya kalau saya coding itu testingnya kayak gimana sih, orang lain testing kayak gimana, terus cara saya validasi coding saya kayak gimana, terus bisnis flow-nya kayak gimana saya bikin aplikasi, terus dari mulai requirement saya terjemahin jadi sebuah fitur itu kayak gimana, itu saya belajarnya step by step gitu. Kalau bagi mahasiswa kan coding itu kayak sesuatu yang menakutkan ya. Tapi menurut saya itu jadi satu hal yang penting sih untuk memulai karir di perusahaan teknologi. Walaupun ada posisi di perusahaan teknologi yang memang tidak membutuhkan skill coding. Gitu. Oke. Kalau menurut Gus, menurut pengalaman, mungkin saya nggak tahu Gus ngambil bootcamp atau enggak, tapi yang pasti kan Gus ngambil di college ya, di arah college. Atau bahkan bisa melihat dari tim gitu kan ya, ada yang direkrut dari bootcamp atau dari college dream gitu. Kalau menurut Gus, dari segi hasil, which one is better? Mana yang paling Plus baik di minus, antara? Pak. Oke. Plus minus. Kalau pendapat saya pribadi dari kampus itu paling baik sih. Kenapa? Karena pengetahuannya itu walaupun belum terlalu banyak, tapi dia tahu project management kayak gimana, dia tahu Scrum, tahu unit test, cara ngetes gimana, terus komunikasinya juga menurut saya lebih bagus yang lulusan dari kampus ya. Tapi ini bukan nggak selamanya benar ya. Bisa jadi kalau saya itu belum ngelihat yang benar-benar bagus aja. Tapi bisa dibilang yang ikut bootcamp, saya pernah nginterview orang juga, itu secara teknikal jago emang. Bagus. Secara teknikal jago, tapi sangat pendiam sih. Tapi itu kembali lagi ke orangnya, bukan salah bootcampnya. Oke, iya. Iya, personality. Betul. Itu juga harus dilatih sebenarnya. Di bootcamp kan juga ada temen, ada instruktur, nah itu harus dilatih, belajar nanya gitu. Belajar nanya itu juga salah satu cara untuk ngelatih
keberanian kita sih Pak. Keberanian kita ngasih saran kalau di kantor lagi meeting apa, kita berani ngomong. Itu menurut saya bisa dilatih kalau bagi anak yang ikut bootcamp atau kuliah itu dari mulai berani nanya ke dosen gitu. Masalahnya nih kalau nanya ke dosen tuh banyak kalau pertanyaannya aneh tuh suka mahasiswa lain suka ngeledek gitu. Padahal itu salah satu bentuk yang positif buat dia. Nah, itu yang harus diubah pola pikir kita juga sih. Ya, kesannya kayak gitu. Disangka mahasiswa yang bego gitu kan ya, jadi jatuhnya konotasi. Iya. Bukan kayak tadi ku sampaikan gitu. Oke, satu lagi nih yang kadang saya masih ini juga penasaran. Bener nggak sih Kus? Kan sebenarnya konsep tadi kan Kus bilang coding ya, kuncinya adalah coding. Tapi selain coding, sebelumnya basic fundamentalnya itu adalah algoritma kan. Iya. Algoritma yang membentuk pola pikir tadi yang ku sampaikan untuk menerjemahkan dari requirement menuju sebuah fitur. Itu kan salah satu juga pola pikir yang terbentuk dari algoritma kan ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana dengan lulusan kuliah, dengan lulusan tadi ya dari bootcamp gitu? Ada bedanya nggak dari cara mereka ya tadi algoritmanya, pola pikir otaknya, cara otaknya berjalan tuh ada bedanya nggak ya? Nggak ada bedanya sih Pak, kalau saya lihat ya. Nggak ada bedanya. Kalau algoritma itu kan basic banget ya. Kalau bagi anak kampus itu semester 1, baru pertama kali masuk kuliah itu langsung dicekokin algoritma. Kalau bootcamp itu nggak mendetail banget, karena kalau belajar algoritma bakal panjang. Dia biasanya langsung ke implementasi, kayak belajar PHP, belajar Java. Algoritma paling kayak dikasih materi terus disuruh baca sendiri. Tapi mereka kayaknya punya pemahaman yang sama sih Pak. Yang penting itu selain bisa ngikutin algoritmanya, dia juga bisa bikin bikin produk sih Pak. Itu penting. Mahasiswa suka Android, suka pemrograman berbasis mobile, ya dia bikin seharusnya selama kuliah iPhone apps atau Android apps yang jadi benar-benar bisa dipakai, terus bisa dipresentasiin pas dia melamar pekerjaan. Itu juga yang dilakukan sama yang ikut bootcamp gitu. Dan biasanya yang ikut bootcamp tidak dari jalur kuliah itu rajin banget Pak. Bagus banget. Kalau saya dengar dari teman-teman atau dari postingan mereka atau dari cerita mereka yang share di Medium atau dari YouTube, itu ya mereka tekun banget sih gitu. Karena ibaratnya kan mereka kayak harus belajar banyak hal dalam 3 bulan, dalam 6 bulan. 3 bulan, betul. Betul. Dan saya pernah nanya ya, kan kita kan pernah ngobrol dulu sama ini kan. Iya, salah benar. Satu foundernya Hacktivate kan. Gitu. Saya pernah nanya sama dia langsung once gitu ketika saya ngobrol. Success rate-nya itu berapa sih? Maksudnya dari tingkat keberhasilan dari anak yang ikut kursus tersebut, apakah semuanya akan direkrut sama ini ya, giant edtech gitu, giant teknologi gitu? Ternyata dia bilang enggak semuanya, banyak juga yang fail. Gitu. Oke, berarti ada juga ya gitu kan. Saya pikir yang masuk segitu tuh ya udah emang orang udah niat, karena kan dari harganya juga bukan sembarangan gitu kan ya, untuk bisa ikut bootcamp. Lumayan. Tapi sebenarnya ikut itu kalau misalkan diterima di perusahaan startup besar ya 2 bulan gaji, 3 bulan ya balik modal kan harusnya. Iya benar. Ya itu kembali ke pribadi masing-masing sih. Sama kayak kita kuliah juga ada yang kayak begitu. Yang putus tengah jalan juga ada gitu. Ya mungkin itu sih, makanya kalau ngejalan sesuatu harus fokus aja gitu. Kalaupun mau misalnya buka company ya itu nggak salah juga, silakan. Terus intinya yang kita pelajarin apapun itu pasti akan berguna sih di kampus ataupun di bootcamp. Ada cerita menarik juga nih Gus.
salah satu ya teman saya gitu menyekolahkan anaknya di salah satu bootcamp ya. Beliau cerita ke saya, iya nih nanti anak saya dijanjiin langsung kerja, pokoknya setelah lulus dari bootcamp ini. Terus pada akhirnya anaknya nggak lulus. Anaknya ujian, tapi mungkin tidak apa ya, ya nggak lulus lah pokoknya, tidak sesuai dengan persyaratan kelulusan misalkan gitu. Ya terus pada akhirnya ya bapak itu bilang ya, kok ini ya tidak sesuai dengan janji gitu. Saya bilang kan, emang nggak dilihat dulu terms and condition-nya gimana gitu. Ya kalau misalkan anaknya mungkin tidak mampu, kenapa dipaksain gitu kan. Padahal bukan ngoding sebenarnya, lebih ke UI UX. Tapi endingnya sih memang bikin sebuah produk tadi yang Kus bilang tadi, bikin sebuah produk, presentasi produknya seperti apa. Gitu. Itu asik sebenarnya sih gitu kan ya. Hal-hal yang saya dapatkan justru di luar sih kayak gitu tuh, seru tuh. Ya Diskusi intinya bareng-bareng gitu kan ya, terus solusinya gimana, terus presentasi di depan. That's keren pokoknya. Ya, tapi intinya bootcamp itu bukan jalan pintas ya. Jadi betul. Semuanya kembali ke yang ikut bootcamp itu sendiri sih. Emang banyak yang gagal juga, tapi yang berhasil juga ada. Tapi yang perlu kita tahu tuh bootcamp bukan jalan pintas. Itu aja. Bukan Tetap jalan harus ada. Cepat. Iya. Bukan jalan cepat. Fast track menuju ke masyuran istilahnya. Oke, menarik. Satu lagi Gus, yang ini Gus. Tadi ketika sudah di level kamu ya, berarti kan, nah sekarang yang kamu ambil ini level manajerial atau level ke specialized? Manajerial. Kenapa ke manajerial Gus? Awalnya itu saya ke spesialisasi sih Pak, ke teknikal. Tapi kebetulan ada posisi yang kosong yang mengharuskan saya ngelit sebuah tim. Akhirnya saya dicoba ngelit tim, dia tawarin mau ngelit tim aja nggak? Saya bilang oh ya udah boleh. Akhirnya dari situ saya mulai masuk ke manajerial. Awalnya saya teknikal juga. Sampai sekarang kalau saya ditawarin coding, saya masih bisa coding Pak. Masih ya. Oke, tapi lama-lama juga nanti ini loh. Jadi kelihatan kayak dinosaurus kita loh. Ya, ini anak-anak sekarang canggih-canggih gitu ya. Sekarang Iya. Belajarnya cepet banget, Pak. Belajarnya cepet banget. Jadi kalau ketemu yang benar-benar gila banget dalam tanda kutip, itu dia bisa coding sampai nggak tidur, sampai pagi. Nah, itu menurut saya gimana ya? Ya kalau masih muda nggak masalah sih. Bagus belum itu sakit malah. Kuning ya. Iya. Belum sakit kuning. Dulu tuh saya kalau rekrut developer dulu saya nanya gitu, lu udah punya pacar belum? Belum Pak. Oke, bagus. Diterima. Karena tadi no life banget gitu ya. Emang anaknya no life gitu kan. Nggak punya pacar kan berarti kan ya nggak punya sosial. Kerjanya cuma ngoding-ngoding aja gitu kan. Sabtu Minggu ya udah ngoding pastinya. Iya. Biasanya mahasiswa kayak gitu jadi pembeda Pak di angkatannya dia. Ya. Tapi saya dulu tuh gampang nyari mahasiswa model-model gitu. Kalau sekarang rada susah. Jadi, kenapa itu Pak? Nggak tahu ya. Semakin kesini mungkin beda ya treatmentnya. Generasi udah beda gitu. Udah gapnya udah sekitar 5 tahun lebih ya. Jadi yang cukup tough gitu, yang mau diajak susah gitu jarang ya. Jarang. Jadi jarang nemu sekarang. Justru malah saya malah dapat dari kampus-kampus luar, ya. Kampus di luar dari kampus yang kampus di luar ya, paling justru dari kampus luar saya dapat. Gitu. Jadi ya. Iya. Tapi sekarang mahasiswa itu udah udah dibolehin belajar di luar fakultas kan, Pak? Sudah boleh. Jadi sekarang enaknya mahasiswa udah bisa ini sih ya, bisa multi talent istilahnya. Bisa mau. Ya itu penting sih memang sih gitu. Itu memang penting sih. Tapi kadang ya kita sebagai dosen ya, Gus ya. Nah, itu Pak. Tantangan banget tuh kalau itu tantangan Pak bagi dosen. Kalau kamu kan oke, di mana istilahnya ya, kamu tahu teori berenang dan kamu tahu cara berenang, bahkan berenangnya di laut. Tapi beberapa dosen tidak mengambil pilihan tersebut, cuma sekedar tahu teori berenang tapi nggak pernah berenang.
Itu sih tantangan Itu terbesar di dunia pendidikan. tantangan Pak. Intinya Oke. intinya memang kalau dosen itu ada apa ya? Ada contribution to knowledge-nya juga Pak. Ya. Gitu. Itu tantangannya di situ susahnya. Contribution to knowledge itu belum tentu di disiplinnya dia, bisa jadi multidisiplin ilmu kayak yang saya ceritain tadi. Yang Genos itu dia dari fisika terus bikin mesin pakai AI untuk di bidang kedokteran, itu kan multidisiplin banget itu. Kemarin tuh sempat ini discuss juga, AI itu mengancam kita atau enggak gitu. Karena satu sisi nanti, ya kalau udah AI kan ada machine learning ya, punya data apa aja dimasukin ke machine learning itu makin lama kolaborasinya makin perfect lah, hampir sama kayak manusia kan. Bagaimana menganalisis, bagaimana menentukan sebuah pendapat segala macam kan, cara mereka berpikir hampir sama kayak manusia kan, gitu kan. Terus gimana dong kita sebagai manusia gitu kan ya, terancam nih dengan adanya artificial intelligence gitu kan ya, bahkan lebih pintar dibandingkan kita. Tapi setelah dipikir-pikir ternyata ada satu hal lagi, di atas knowledge kan ada levelnya kan, data di bawahnya informasi, knowledge di atas informasi, terus di atasnya wisdom. Iya benar. Si artificial intelligence itu belum bisa mencapai level wisdom, di mana seperti tadi yang kalau ditanya tadi kita obrolin Gus, Blibli itu salah satu value proposition-nya adalah yaitu tadi ya, call center-nya mengerti gitu ya, mengerti emosi dari si komplainnya gitu kan. Yang lagi komplain itu lagi emosi atau enggak, dan itu pendekatannya wisdom banget gitu. Kalau pakai AI humanis ya itu tadi. Gitu. Nah itu dia. Tadi kita bahas chatbot sebelum mulai kan ya. Kalau chatbot itu ini apa, intermezzo aja. Chatbot itu bagus, tapi tidak bisa dipakai secara apa ya, general banget sampai bisa nentuin solusi. Saya pernah komplain di salah satu platform e-commerce pakai chatbot, dan itu customer kalau udah komplain itu kan pasti dalam keadaan kecewa, marah gitu kan, dan itu dia mengharapkan solusi pasti kan. Nah kalau dibalas chatbot itu kadang jawabannya template, terus saya nanya lagi yang berkaitan, dijawab lagi hal yang sama yang di atas itu template juga. Nah itu bisa makin kesel itu kalau komplain. Itu yang tidak dilakukan di kantor saya. Jadi kalau komplain itu masih pakai orang beneran gitu, jawab, nyapa gitu, masalahnya apa, minta maaf kalau ada apa yang salah gitu, terus tawarin solusinya, diminta menunggu segala macem. Itu yang bikin apa, customer tuh happy gitu. Walaupun dia komplain, ada perasaan marah, tapi setelah dia ngomong chat kayak gitu, biasanya dia happy. Gitu. Wisdom itu tadi. Wisdom. Terus lagi adalah apa tadi ya? Gue lupa tadi ngomong apa. Sempat tadi terngiang gitu. Terus tiba-tiba amnesia sementara. Ya ntar aja deh. Ntar aja. Baik Gus, kita tanya jawab dulu ya. Sobat Kampus mungkin mau bertanya. Oke. Vision. Oke. Saya tanya dari ini dari Rengga Ari Prasetyo. Urutan harus belajar apa aja ya, maklum awam. Jadi urutannya untuk bisa tadi kan jalan ninjanya menjadi developer ya, Gus ya, jadi software engineer gitu kan ya. Nah, urutannya apa aja Gus? Gitu. Untuk jadi software engineer. Oke. Ini mahasiswa IT ya, bukan ya? Tadi kalau nggak salah yang nanya bukan mahasiswa IT. Nggak tahu, ini nggak disebut sih. Nggak disebut. Oke, bukan katanya. Nah, ini sebenarnya agak tricky juga ya. Karena kalau kita mau di bidang IT, itu kita harus bisa coding untuk jadi software engineer ya. Kalian harus tahu algoritma. Nanti kalian belajar algoritma 1, algoritma 2, ntar kalian belajar project management.
Kalau kalian dari luar IT, awal-awalnya kalian bisa belajar hal yang di luar coding itu sendiri. Kayak saya bilang tadi, kalian perdalam komunikasi, terus kalian bisa jadi produk spesialis gitu. Yang kalian jual produknya, kalian ngomong sama orang bisnis, sama klien, itu nanti kalian yang ngomong. Itu kalau kalian mau kerja di perusahaan teknologi tanpa bisa coding. Ada banyak sebenarnya, kayak misalnya user interface, user experience designer itu juga nggak perlu coding. Tapi sebenarnya kalau pendapat saya pribadi, semua job level yang terkait IT, coding, dan klien, itu seenggaknya kita harus bisa coding level awal. Jadi kalian harus tahu algoritma, cara komputer berpikir tuh kayak gimana. Nah, jadi kalian bisa pelajarin dari luar secara informal. Contoh dari YouTube, kalian kalau ketik algoritma dasar di YouTube itu banyak banget. Algoritma dasar bahasa Indonesia itu muncul semua. Nah, kalian tuh coba pelajarin hal yang kayak begitu. Gitu. Karena ini saya kurang tahu maksudnya step by step untuk jadi software engineer atau bekerja di perusahaan teknologi. Gitu. Tapi kalau kalian ingin bekerja di perusahaan teknologi tanpa tahu coding, ya itu ada pilihannya. Kayak misalnya SEO spesialis, ada data analis, ada UX design, ada web analytics spesialis, itu nggak perlu coding. Cuma perlu analytical thinking aja sebenarnya. Gitu. Oke. And then ada yang ini nih, raise hand nih. The Mas Paulus GTT ya. Admin di unmute. Monggo Mas Paulus di unmute videonya, boleh dibuka. Raise hand. Halo, Mas Paulus. Oke, kayaknya nggak nyaut. Next aja. Ajis Permadi. Terkait sertifikasi tadi, sertifikasi apa yang terbaik yang bisa Bapak rekomendasikan guna menunjang pembekalan skill dan ilmu terhadap lingkungan pekerjaan startup bagi mahasiswa? Sertifikasi ini. Sertifikasi apa sih yang paling rekomendasi? Gitu. Saran saya, kalau masih mahasiswa, tanya ke Kaprodi. Kira-kira dari kampus ada sertifikasi buat mahasiswa nggak? Gitu. Biasanya tuh dikasih tuh. Nah, kalau dikasih, ya udah kalian ambil aja dari situ. Biasanya harga khusus, Pak ya. Masih ada nggak yang kayak gitu, Pak? Masih kayaknya. Nah, itu bisa masih dari situ. Tapi kalau kalian mau sendiri, itu biasanya harganya agak mahal. Tapi untuk mahasiswa sih, kalau kalian irit-irit sedikit, seharusnya bisa lah ya. Kalian boleh cari, tergantung ya, kalau kalian coding, kalian cari Java Oracle, itu di Google bakal keluar, ada namanya OCA, Oracle Certified Associate Java Developer, kalau nggak salah, saya lupa. Nah, itu bisa juga, itu basic Java banget, yang kalian belajar di kampus, itu belajar hal itu. Nah, terus kalau misalnya kalian mau belajar yang lebih advance lagi, kalian belajar cloud, itu kalian coba di Google cari namanya GCP Certified atau AWS Certified, itu ada banyak banget pilihannya. Dari mulai yang paling basic sampai yang advance. Itu bagus. Sekarang semuanya hampir ke cloud semua sih sertifikasinya. Ya. Karena entah itu GCP atau AWS, masing-masing punya sertifikasi sendiri gitu. Masing-masing beda itunya, treatmentnya soalnya. Walaupun tapi secara produknya sama. Yang perlu diperhatiin, sertifikasi itu bukan ngebuktiin kalau kalian bakal implementasinya bagus ya. Itu cuma kayak membuktikan knowledge kalian itu cukup untuk suatu masalah. Kayak misalnya Java Developer, AWS Basic, GCP Basic, terus kalian punya sertifikasinya, nah itu baru cukup.
kalian punya pengetahuan tentang itu. Untuk masalah implementasi itu nanti dulu, belum tentu. Gitu. Minimal requirement ya, kalau yang namanya Iya. sertifikasi itu diambil dari minimum gitu ya, persyaratan minimum untuk bisa ya bisa lah gitu, mampu lah gitu. Oke, Seenggaknya menarik. kalian Berarti tahu gitu. ada ini nggak sih kayak misalkan Gus, kadang-kala kan ada sertifikat misalkan, oh ternyata sekarang lebih banyak AWS, oke kita ngambil AWS gitu. Apakah ngikutin arus? Apakah kita kadang kan ada yang gini kan, ada orang yang lebih jeli. Gue pilih sertifikasi yang orang jarang aja gitu. Atau misalkan kayak gini lah, siapa sih yang akan melirik bahasa pemrograman RPG? Di tengah hingar-bingar yang namanya PHP, Python, Android, Swift, apapun itu. Terus tiba-tiba keluar RPG. Yang notabene mungkin nggak pernah diajarin gitu, nggak pernah dengar juga, baru dengar mungkin baru dari mulut saya RPG. Padahal itu masih dipakai. Dan rate-nya itu gede banget. Iya, benar. Dan bahasa pemrograman itu bahasa pemrograman zaman bokap saya. Itu langka. Teman saya masih ada tuh Pak yang bisa. Iya. Itu core banking tuh masih perlu tuh. Nah, itu tadi sih. Kalau sertifikasi itu kan kayak kita dites masalah knowledge ya, bukan dites masalah implementasi ya. Knowledge kita itu bisa dipakai di hal lain sebenarnya. Kayak misalnya kita bisa Java, terus ada bahasa pemrograman baru, Golang, seharusnya kita bisa belajar dengan mudah sih. Kayak saya di kantor itu pernah pakai bahasa pemrograman Scala. Ya. Nah, itu saya juga bisa langsung coding Scala tanpa belajar dari awal lagi gitu. Begitu juga dengan AWS, GCP, seharusnya sih kurang lebih sama ya. Sama. Oke. Pola berpikirnya sama seharusnya. Step by step-nya. Pola pikirnya benar sama. Karena kita pernah berubah ya dari, kita sempat di DigitalOcean, kemudian kita pindah ke AWS. Kan itu pindah, dashboard-nya beda semuanya, treatment-nya beda gitu kan ya. DigitalOcean bukannya lebih murah, Pak? Benar, murah banget. Di satu produk kita masih pakai DigitalOcean. Oh, iya. Tapi kalau buat ngampus kita pakai AWS. Gitu. Ya, argonya argo kuda sih emang AWS. Iya, benar. Itu saya pakai AWS dari tahun 2012, Pak. Jadi tahun 2012 saya lulus dari kampus. Saya kerja yang di konsultan IT itu pakai AWS kan, dan itu di-charge per jam. Itu kalau kita misalnya bikin aplikasi terus deploy ke lower environment, itu kan dinyalain tuh mesinnya. Dan itu jam pulang harus dimatiin. Kalau nggak dimatiin besoknya pasti bos marah-marah. Karena di-charge per jam. Argonya jalan terus. Iya benar. Dan saat itu belum ada kayak otomasi gitu kan. Otomatis mati sendiri atau ada limitnya. Iya. Gitu. Kalau sekarang hitungannya per hit. Jadi dulu saya pernah ada sebuah project di mana saya ngitung, belum zamannya pandemik. Jadi istilahnya mau bikin live ya, sebuah perlombaan live gitu, pakai video gitu kan. Terus saya hitung-hitung, gila ya, infrastrukturnya biayanya mahal banget. Itu 1 jam sendiri, hitungan saya itu saya harus bayar 10 juta 1 jam. Karena hitungan dari kualitas videonya lah yang diupload ke aplikasi dan harus stream segala macam. Gila, 1 jam 10 juta gitu. Ini kayak nggak nutup deh. Nah, itu yang harus dengan effortnya. Iya. Nah, kalau kayak gitu udah belajar dari pengalaman sih, Pak. Kayak misalnya kita punya pengalaman bikin acara yang sama sekali 2 kali, ntar acara ketiga keempat kita tahu tuh best practice-nya apa. Best practice. Gitu. Okay. Nah, itu di IT juga gitu sih. Sama, kita belajar coding, belajar apa semuanya itu kesalahan itu pasti ada. Tapi kita bakal nemu best practice-nya kayak gimana. Knowledge ya, itu emang sekolah yang alami sih, dapat knowledge. Experience. Experience itu dari hidup ya. Oke, terus Aji sudah, Siti Syamsiah. Urutan belajar tadi udah ya, belajar basic, belajar IT, karena kalau belajar random IT takutnya nggak efisien. Belajar random gimana ya belajar random ya?
Random IT itu gimana belajar random IT, Gus? Jadi Eh, basicnya, mungkin tadi jawabannya sama dengan kayak tadi ya. iya, eh, saran saya kalau kalian masih bingung, kalau jurusan kalian IT, Fasilkom itu enak sih. Udah jelas semester 1 belajar Udah jelas algoritma path-nya. 1, algoritma 2, terus mulai pemrograman berorientasi objek 1, 2, lanjutan, itu jelas, itu enak. Dan kalau kalian belajar, terus kalian cari di YouTube, itu pasti ada materinya. Saya dulu belajar Java, itu kalau saya cari di YouTube, udah ada tuh dari Stanford, apa materi Hmm. Java. Nah, itu bagus banget tuh. Bisa ngelatih listening kita juga. Jadi apa? Sekali tepok tuh belajar banyak hal. Nah, yang kayak Iya, iya, gitu-gitu iya. anak IT udah enak. Tapi kalau di luar IT dan mau jadi software engineer, saran saya pelajarin algoritma dulu. Mulai dari mana? Dari YouTube aja saran saya. Kalian googling algoritma dasar itu keluar banyak banget. Tapi sekarang banyak kok orang-orang yang non IT jadi terjun ke dunia IT. Iya, Project manager, anak FE. multidisiplin Pak sekarang. Iya, jadi threat-nya itu ancamannya bukan dari sesama lulusan IT, tapi orang-orang yang mungkin passion di dunia IT, tapi dia dulu kuliah nggak IT, itu juga jadi tantangan juga sih sekarang, karena Anak SD sekarang pun, gampang ya belajar ya. iya benar. Anak SD pun sekarang udah mulai diajarin coding pelan-pelan, Pak. Iya, 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 betul, betul. Ya, oh ya, saya juga penasaran juga anak saya belajar coding. Wah, kita lagi mau habis ya. Oke, oke, lanjut, lanjut. Jadi ingat sama admin. Maaf, maaf. Dari situ Nur Aziza, izin bertanya Kak. Saya mahasiswa komunikasi, oke. Mahasiswa komunikasi ingin mau tahu lebih lebih dunia IT, tahu lebih dunia IT, tetapi bingung bagaimana step by step awal belajar mengenal IT agar tetap seimbang belajarnya dengan tugas kuliah karena mahasiswa masalahnya banyak di time management. Sistem kebut semalam maksudnya ya. Ya. Oke, silakan. Eh ya itu sih. Justru kalian punya kelebihan yang nggak dipunya sama eh, anak atau mahasiswa IT sebenarnya ya. Kalau dari komunikasi itu public speakingnya seharusnya bagus gitu. Public Lebih speaking sama bis, desain ya. iya. Nah, itu kalian tahu tuh behavior orang tuh kayak gimana seharusnya. Namanya komunikasi gitu kan. Dan kalian tuh bisa coba-coba cari namanya kayak UX designer, UX design, itu mungkin kalian bisa masuk ke situ. Eh, Contoh kecil deh, kalau kalian perhatiin, kalian buka website, itu halaman login, tombol login pasti selalu di kanan atas kan ya. Aha. Kalau kalian perhatiin selalu kayak begitu. Itu karena biasanya orang kalau buka website, itu nempatin kursor tuh di sebelah kanan gitu. Makanya untuk Psikologis banget. iya untuk apa langkah awal membuka sebuah fitur dalam website kayak misalnya e-commerce pasti ada login, itu pasti tempatnya di kanan atas gitu. Karena biasanya naruh kursor tuh di sebelah kanan gitu kan, buka website gitu, megang mouse taruh kanan. Cek, gitu. Jadi gampang kalian ke tombol login. Nah, yang kayak gitu-gitu seharusnya anak komunikasi lebih gampang ya. Kalian belajar UX design, interaksi manusia dan komputer, nah itu lebih gampang. Non IT soalnya. Tapi kalau kalian mau belajar coding, saran saya mulai dari YouTube, cari algoritma dasar itu banyak banget. Setahu saya zaman saya kuliah dulu eh, jurusan fisika, MIPA itu belajar coding juga. Jurusan kedokteran pun belajar coding. Teman saya soalnya nanya coding ke saya gitu. Coding C++. Itu padahal jurusan kedokteran buat apa gitu. Sampai sekarang saya nggak tahu jawabannya apa sih. Nah, itu makanya kalau kalian mau belajar jadi software engineer, pelajarin algoritma yang pertama. Cari di YouTube algoritma dasar itu banyak keluar listnya, algoritma dulu. Kalau kalian udah paham apa itu algoritma, kalian baru ke implementasi, boleh ke Java, PHP, bebas. Itu kalau kalian mau coding. Kalau enggak mau coding, kalau dari komunikasi, saran saya coba googling UX design. Itu behavior orang kayak gimana. Gitu. Oke, menarik, menarik, menarik. Oke, pertanyaan terakhir. Ada tips khusus dari Aditya Krisna ya.
Adakah tip khusus untuk fresh graduate untuk mencari kerjaan yang kebanyakan lowongan kerjaan sekarang minimal 1-2 tahun? Nah, itu apply Experience-nya. aja. Apply aja. Nggak usah takut ada tulisan 1-2 tahun. Dulu saya kerja itu nggak ngelihat pengalaman 1-2 tahun gitu. Mau dia Sikat nulis aja ya. mau enggak, sikat aja. Teman saya kemarin baru dapat kerjaan remote di Singapura. Jadi perusahaan di Singapura, dia remote dari Malang. Itu padahal nggak ada lowongan yang dia apply, dia kirim email aja. Nggak taunya diproses. Nah itu sih, walaupun nggak ada lowongan, terus ada tulisan minimal 1-2 tahun, apply aja coba. Kalau misalnya nggak diproses ya berarti belum memenuhi syarat kan. Kalau diproses ya paling yang tadinya dia nyari senior, kamu dimasukin ke junior gitu aja sih, nggak masalah. Saya banyak kok kayak begitu. Jadi senior saya apply, fire and forget aja. Hit and run. Oke. Menarik banget nih Kus hari ini. Dapat insight baru tentang dunia industri, dunia startup, gitu ya, skill set apa aja gitu. Terus Sobat Ngampus, kalau misalkan tadi yang mau masih apply, 2 minggu lagi dari sekarang nih, berarti hari tanggal 6 kalau nggak salah, tanggal 6 Februari, insya Allah kita akan bicara tentang bagaimana bikin CV, bagaimana cara menghadapi wawancara dengan HR. Saya datengin salah satu teman saya gitu, dia salah satu HR di salah satu perusahaan besar lah, valid lah pokoknya. Gitu. Jadi tunggu aja 2 minggu lagi nanti. Karena kan CV kan kalau apply banyak ya. Nah, gimana sih caranya si HR itu memilah CV yang oke gitu, yang sekiranya, padahal kan nggak lihat dari skillnya apa gitu, baru milah-milah dulu CV mana yang oke gitu. Nah, itu bisa jadi juga ya dari subjek email misalkan juga gitu kayak tadi. Saya ngelamar gitu kan. Oh, keren nih, Saya sakit jarang-jarang itu. nih subjeknya. Bisa jadi kan, itu bisa jadi salah satu eye catching gitu. Well anyway, thank you banget Gus udah bisa sharing ke Sobat Ngampus, luar biasa sekali di kontak hari ini. Iya. Amazing. Salah satu mahasiswa legend juga gitu. Thank you Gus, lain kali kapan-kapan boleh sharing lagi ya. Gitu. Boleh Pak. Oke kalau gitu. Oke gitu. Minggu depan topik kita agak serius sih, gitu ya, karena kalau minggu depannya kita bicara masalah kenapa sih banyak riset-riset dari hasil risetnya orang-orang Indonesia, dari dosen atau dari mahasiswa, itu endingnya kurang diterima oleh pasar dengan baik ya. Sebenarnya ada masalah apa sih? Gitu. Itu minggu depan. Insya Allah sih tamunya Prof. Eko Indrajit. Gitu. Wah, menarik tuh Pak. Dosen saya itu Pak. Pak Eko Indrajit dosen saya. Iya. Itu juga ya teman saya. Saya pernah kerja berapa kali sama beliau. Gitu. Iya. Jadi ditunggu aja besok minggu depan, sepertinya besok menarik. 2 minggu lagi menarik. Gitu ya. Oke, thank you Sobat Ngampus. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa sekali. Saya doakan kalian sehat-sehat semua dan makin semangat gitu ya. Mungkin itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih semuanya. Oke. Izin live.